Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadratal muhtaramin, para pemirsa di Via TV yang dimuliakan Allah, tak lupa kami ucapkan salam takdim kepada para pimpinan, baik rektor, wakil rektor, para dekan, para guru besar, para kaprodi yang ada di lingkungan Universitas Padjadjaran, para mahasiswa dan para sivitas akademika lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat, pendengar, pemirsa dan penikmat di Via TV. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih masuk di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sebagai penjelas bagi kita yang berpedoman kepada agama di dalam menjalankan kehidupan di bumi ini. Oleh karena itu, momentum Ramadan sebagai bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an, itu yang dimaksud bukan menurunkan secara geluntung dalam satu paket 6.666 ayat. Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang ada di Lauhil Mahfuz untuk turun ke dalam dunia melalui Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ibarat tetesan air, sedikit demi sedikit memakan waktu sampai 22 tahun sehingga sempurna menjadi 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Itu turunnya sedikit-sedikit. Ada hal yang menarik, kalam yang turunnya sedikit demi sedikit akan menjadi pedoman di dalam membangun peradaban dunia menuju peradaban yang makmur, baik di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Ini dijelaskan ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat, "Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik wa yu'minu bihi wa tukhbita lahu qulubuhum. Innallaha lahadiyal ladzina amanu ila siratim mustaqim." Hanya dengan ilmu pengetahuanlah kita akan mendapat petunjuk, kita akan mendapat kebenaran dari Tuhanmu. Yang kedua, dengan mengkonstruksi iman dan menata hati, maka dia akan menjadi orang-orang yang beriman yang mendapatkan jalan petunjuk menuju jalan yang lurus. Dari sini memberikan kesimpulan bahwa peradaban yang ilahiyah itu dibangun dengan ilmu pengetahuan. Lalu apa kaitannya dengan Al-Quran yang turunnya sedikit-sedikit? Al-Quran sebagai pedoman pun di dalam perjalanannya membutuhkan ilmu pengetahuan
agar bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam menjalankan kehidupan di dunia menuju akhirat yang sejahtera. Mari kita bongkar dari sejarah peradaban dunia. Ketika Al-Quran pada zaman Nabi itu belum dikumpulkan, mayoritas murid-muridnya Kanjeng Nabi, namanya sahabat, itu menghafal. Ada Al-Quran ditulis di tembok, di batu, di kayu, di pohon, di daun, di tulang, ya. Tetapi belum terkumpul. Baru setelah Nabi wafat, proyek pengumpulan Al-Quran dimulai dan selesai pada zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Baru terkumpul satu mushaf. Nah, setelah terkumpul satu mushaf, Islam sebagai penuntun kehidupan beragama itu mampu memberikan pancaran hidayah sampai ke tanah Persia, sampai ke tanah Syam, sampai ke tanah Afrika, sampai ke tanah Asia Tengah, sampai ke tanah Eropa. Begitu Islam sudah menyebar kemana-mana, ternyata Al-Quran dengan huruf Arab Hijaz pada waktu itu tidak bisa dibaca oleh orang di luar Arab. Kenapa? Karena ba tidak ada titiknya, ta tidak ada titiknya, sa tidak ada titiknya, ja tidak ada titiknya, qaf tidak ada titiknya. Misalnya ada kalimat qad tabayyana rusdu, ya. Qadnya itu enggak ada titiknya. Tabayyanata enggak ada titiknya, ba enggak ada titiknya, ya enggak ada titiknya, nun enggak ada titiknya. Bagaimana cara membacanya? Hanya orang Hijaz dan orang-orang tertentu saja yang bisa. Maka kemudian tahun 62 Hijriah muncul ulama, bukan sahabat ini, sebagai tonggak lahirnya peradaban yang menuntun kehidupan beragama untuk memberikan pedoman supaya umat bisa membaca Al-Quran dengan membuatkan titik-titik. Orang itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, membuat titik-titik. Dengan adanya titik-titik itulah maka Al-Quran bisa dibaca oleh orang Persia, orang Syam dan sekitarnya. Tapi kemudian Islam ternyata berkembang sampai ke Asia Timur, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, maka sulit membaca Al-Quran. Banyak yang keliru ketika misalnya harus dibaca domah, malah dibaca kasroh. Harusnya dibaca fathah, malah dibaca kasroh. Seperti itu. Misalnya ada ayat yang bunyinya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih apalah apaluh, begitu kan. Ini kemudian bingung. Kalau dibaca lih berarti rasulnya masuk ke dalam dua kategori yang dibenci. Maka harus dibaca lah. Tetapi ini gandeng dengan harfu jar. Nah, dari situlah maka kemudian ada ulama yang luar biasa menyelamatkan dan menuntun serta menjadikan perubahan peradaban dunia tetap bisa menjadikan Quran sebagai penuntun atau pedoman. Maka ada ulama namanya Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi membuat harokat-harokat di dalam Al-Quran. Akhirnya bisa dibaca Al-Quran itu berkat harokat. Nah, itu ulama. Lalu kemudian Islam berkembang sampai ke tanah Indonesia. Di Indonesia bisa bacanya karena ada harokatnya. Tapi lidah dan bibir orang Sunda beda dengan orang Arab. Ngomong fa jadinya pak. Orang Jawa apalagi ya hayu ya koyum jadinya ya kayu ya koyu ya kayuku ya kayumu gitu. Karena di Jawa dan Sunda pakainya hana caraka. Ya tidak ada fa, tidak ada ha begitu ya. Sehingga lidahnya tidak pas. Begitu sulitnya lidah ini menyesuaikan dengan lidah
dan bacaannya para sahabat, bahkan bacaannya Rasulullah, maka kemudian dibuatkan ilmu supaya Al-Quran bisa dibaca dengan standar seperti bacaannya para tabi'in, bacaannya para sahabat, bacaannya Kanjeng Nabi. Dibuatkan ilmu namanya ilmu makharijul huruf wa tajwid fi qiraatil Quran. Pencipta ilmu itu adalah Imam Abu Ubay Qasim bin Salam. Dibuatkan ilmu tajwid yang sebelumnya tidak ada. Bahkan zaman Imam Sibaweh belum ada. Zaman Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi belum ada. Zaman Abul Aswad Ad-Du'ali belum ada. Zaman sahabat belum ada. Bahkan zaman Kanjeng Nabi belum ada ilmu itu. Tentang ilmu tajwid. Ahkamu tanwinin wanunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu idharu idghamun ma'al hunati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfar wa fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i wadghim bi ghunnatin biyan mulaida kana bi kilmatin kadunya fampida. Itu ilmu baru termasuk. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu itu, maka bacaan kita bisa menyimpang, melenceng jauh dari bacaan yang disampaikan oleh para tabi'in, sahabat, dan Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dari itu, Quran memberikan gambaran dari sisi tekstual dan bacaannya, huruf dan bacaannya, memberikan pelajaran bagi kita bahwa apa yang ada di dalam ayat Al-Quran, bahwa Islam itu sangat memperhatikan bagaimana perkembangan peradaban dibangun dengan ilmu pengetahuan, bahkan yang menjadi pedoman pun yaitu Al-Quran itu terkonstruksi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sampai akhirnya sekarang ada ulumul Quran, ilmu tafsir, dan sebagainya. Saya kira itu saja hikmah nuzulul Quran. Mari kita tetap menjaga akhlak kita, syariat kita, tauhid kita, berlandaskan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, yang dijelaskan di dalam hadis, dan dijelaskan di dalam takrir sahabat, serta diurai dalam tauhid, dalam syariat, dalam akhlak oleh para ulama-ulama salafus soleh sampai hari ini tetap berpegang teguh pada ajaran yang wusul sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya ila yaumil qiyamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.